Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain dengan nomor NPM 19110211017 dan rekan saya Noval Yazid Al-Rusdi dengan nomor NPM 19510210025. Di sini kami akan membuat tutorial bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Stata yaitu Stata MP16. Langsung saja kita buka aplikasi Statanya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, langkah pertama yang harus kita ini adalah kita harus tahu dulu apa data yang ingin kita olah. Nah, seperti ini. Jadi, di sini kami akan mengolah data tentang variabel terikatnya yaitu PE atau harga saham per pendapatan. Nah, jadi di sini sudah ada angkanya dengan jumlah observasi 65 perusahaan. Di sini ada Alkan, TXU Corp dan lain-lainnya. Lalu variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhi dari harga saham ini kami mengambil yang pertama persentase resikonya. Resiko dari bagaimana berapa resikonya, lalu ada persentase pertumbuhan pendapatannya atau earn di sini, dan yang variabel berikutnya itu adalah rata-rata persentase pertumbuhan dividen. Nah, di sini. Nah, jadi kita akan mengolah data ini bagaimana hasilnya nanti ketika kita olah menggunakan aplikasi Stata ini. Oke, sebenarnya dalam mengolah data itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita pergunakan. Seperti Excel, kita bisa menggunakannya atau meregresikan data itu menggunakan Excel ataupun eViews. Nah, tetapi di sini kami menggunakan aplikasi Stata. Caranya cukup mudah menggunakan Stata. Langkah pertama itu kita buka dulu statanya. Ini di sini lembar kerja Stata kita buka. Setelah Stata ini sudah terbuka, maka langkah pertama kita klik file, lalu kita klik log, lalu klik begin. Nah, di sini kita fungsi log ini itu gunanya untuk merekam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, jadi kita kasih nama aja praktik menggunakan Stata. Nah, terserah teman-teman ingin menempatkannya di mana save-nya. Yang penting uh, nantinya tidak berantakan aja datanya. Nah, di sini formatnya dalam bentuk SMCL ya. Habis itu kita save. Nah, maka nantinya di langkah-langkah yang ke depan ketika kita melakukan sesuatu, maka akan direkam oleh Stata ini setiap kegiatannya. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik file, import, lalu kita klik Excel ini. Nah, maka akan muncul uh, seperti ini. Lalu cara memasukkannya kita klik browse. Lalu kita cari data yang ingin kita masukkan. Di sini data yang saya akan masukkan adalah data ini. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oh, maaf, data ini. Nah, ini yang tadi company ini. Nah, lalu ini karena ini di kolom A ini itu adalah nomor, maka kita tidak memulai dari situ. Jadi di sini kita akan memulainya dari kolom B. Nah, dari company ini. Jadi yang ini tidak akan di dimasukkan ke dalam Stata ini. Lalu kita pencet
kita klik import first row as variable names. Nah, jadi fungsinya itu adalah dia menang. Nah, tadinya kan variable name-nya kan A, B, C, D, E, F. Nah, ketika kita klik ini, maka akan berubah jadi nama. Nah, seperti ini. Itu fungsinya kita mengklik ini. Lalu kita pencet OK. Nah, maka di sini akan datanya sudah masuk. Nah, di sini itu adalah variabelnya. Ini adalah nama perusahaan. Ini adalah variabel terikatnya. Ini variabel bebas, ini variabel bebas, dan ini variabel bebasnya. Nah, bagaimana sih cara meregresikannya? Nah, jadi di sini itu sudah banyak ya, aplikasi Stata ini sudah menyajikan banyak sekali untuk memudahkan kita bekerja gitu, seperti grafik. Kalau misalkan kita pencet grafik itu banyak tuh, ada histogram, ada ini. Cuman untuk statistik juga tuh banyak sekali yang bisa kita klik gitu, bisa kita gunakan untuk untuk mengolah data ini. Cuman tetapi di sini kita akan meregresikan, bagaimana cara meregresikan dari data ini. Sebelumnya karena data ini bersifat variabel terikatnya ini bersifat bukan persentase, di sini dapat dilihat bahwa dia bukan dalam bentuk persentase ya, berbeda dengan variabel bebasnya. Maka langkah pertama kita learn atau kita kecilkan dulu dengan cara gen. Kita klik di komannya generate, lalu learn PE, karena PE nya yang mau kita learnkan itu sama dengan learn buka kurung, tinggal kita klik PE nya, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul variabel yaitu learn PE. Nah, oke, karena sudah kita learnkan, langkah selanjutnya adalah kita regresi linear. Caranya, kalau cara kita bisa mengklik yaitu klik statistik, linear models, in linear models, lalu linear regression. Maka akan muncul seperti ini, seperti yang di layar ini. Nah, dependent variable itu adalah variabel terikat. Nah, variabel terikatnya tadi sudah kita rubah menjadi learn. Nah, jadi kita tinggal klik aja tanda panah ini, lalu kita klik learn PE. Nah, independent variables itu adalah variabel bebas. Nah, di sini karena variabel bebasnya ada 3, jadi kita klik tiga-tiganya ya. 1 beta. Tinggal klik aja, nggak usah di spasi atau dipencet apapun, tinggal kita klik, maka dia akan memasukkannya sendiri. Lalu untuk treatment of constantnya tidak usah dicentang. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin tidak ada konstanta yang untuk di statanya tidak ada konstanta atau beta 0 itu, maka ininya diklik. Jadi dia nanti munculnya itu adalah variabel bebasnya semua, tidak ada konstantanya. Tetapi sebenarnya nanti ada pengaruhnya juga, perbedaan antara adanya konstanta sama tidak adanya konstanta. Di sini saya akan mencoba tidak mencentang ketiga treatment ini. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau misalkan kita mengklik tadi, itu konstanta ini itu tidak akan dikerjakan oleh statanya. Nah, baik, kita coba bagaimana kalau misalkan konstantanya kita klik ya. Nah, ini yang kedua. Terlihat bahwa ada perbedaan ya. Di sini konstantanya itu 2,74 dan di sini tidak ada konstantanya. Sedangkan untuk betanya di sini minus 0,2. Nah, sedangkan di sini itu 2,09. Jadi di sini ada perbedaan. Kenapa?
karena ya dia menghilangkan salah satu variabel di sini, konstantanya. Ketika konstantanya dihilangkan, maka akan berpengaruh kepada variabel-variabel bebas lainnya. Nah, jadi itu eh bagaimana cara regresi linier dari data tersebut. Sebenarnya kita bisa menggunakan command ini. Command ini berfungsi sama seperti yang lain. Jadi ini cara praktisnya gitu. Nah, jadi ini saya ajarkan bagaimana cara menggunakan command ini ya. Nah, untuk meregresikannya itu kita tinggal klik regress. Regress lalu spasi. Nah, tetapi setelah di spasi itu kita klik yang di variabel sini sebelah kanan ini. Tinggal kita klik mana variabel terikatnya terlebih dahulu. Tadi variabel terikatnya adalah len.pe. Kita klik len.pe, baru diikuti oleh variabel-variabel bebasnya. Nah, kita klik beta, kita klik earn dan div. Nah, yang kita klik itu yang ini ya, yang seperti tanda download ini di samping namanya, bukan kita klik namanya, tidak. Tapi kita klik yang samping ini. Nah, setelah ini semua sudah dimasukkan, kita tinggal enter. Nah, maka muncullah data seperti ini. Ini non konstan. Ini nggak ada konstantanya. Oh, ini yang tadi. Nah, ini muncul datanya. Ini sama seperti yang di atas ya. Tuh, 2,740957. 2,740957. Nah, itulah bagaimana cara kita menggunakan statanya untuk estimasi. Bagaimana kita mengestimasi sebuah data menggunakan aplikasi statanya. Oke, baik. Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang estimasinya, sekarang bagaimana saya akan membuat save dari data ini ya. Jadi tinggal Ctrl S, lalu akan muncul, kita akan mau menyimpannya di mana. Di sini saya akan memberikan nama praktikum stata. Nah, di sini filenya dalam bentuk DTA ya. Kalau yang tadi log itu dalam bentuk SMCL, kalau untuk yang ini itu dalam bentuk DTA. Kita save. Nah, jadi beda ya antara log sama ini. Kalau misalkan log itu kita ingin bagaimana setiap langkah-langkah kita itu akan dilihat atau akan terekam. Kalau untuk save ini adalah hasil dari pekerjaan kita. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noval Yazid. Kepada Noval Yazid saya persilahkan untuk menjelaskan tentang interpretasi dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi dari hasil regresi di stata ini. Sebelumnya kita bisa melihat untuk datanya sendiri, yaitu di command kita bisa pencet BR enter untuk melihat datanya. Jika kita lihat, karena angka dari variabel beta earn div ini kecil-kecil, sedangkan PE nya ini besar, maka untuk variabel PE nya, yaitu untuk Y nya, kami lenkan, sehingga untuk fungsi dari regresi ini yaitu model semilog. Untuk uji hipotesis, uji parsial, kemudian uji F itu berbeda-beda. Yang pertama dari uji parsial. Untuk uji parsial sendiri, kita lihat untuk t-statnya variabel beta memiliki angka sebesar negatif 1,99, untuk N itu 1,44,
sedangkan untuk div ini sebesar 3,33. Nah, jika kita lihat untuk T-table, yaitu yang 0,05 atau 5%, ya untuk ininya 61, T-table 61 yang 5%, dua arah, itu kami menemukan angka sebesar 1,9982. Jadi untuk uji parsial itu untuk beta, variabel beta ini yaitu H0 ini karena ini beta 2, beta satunya yaitu konstanta, beta 2 nya ini variabel beta, untuk beta 3 ini variabel n, untuk beta 4 ini variabel div. Jadi untuk beta 2 yaitu H0 beta 2 sama dengan 0. Nah, tetapi karena dia negatif, di sini negatif, T statnya negatif, maka pengaruhnya adalah pengaruh negatif gitu. Nah, tetapi karena dia ini angkanya jika negatif itu dia ini lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima karena ini negatif. Jadi meskipun ini T statnya lebih besar daripada T tabel, karena dia negatif, posisinya negatif yaitu di sebelah kiri, maka H0 diterima. Ya, kita lihat juga di sini P value-nya yaitu sebesar 0,051, yang artinya ini sudah melebihi dari signifikan. Kita signifikannya 0,05, itu yang maksimal tertingginya. Untuk yang paling signifikan yaitu seperti yang P value di beta 1 konstanta yaitu 0,00. Jadi untuk P value sendiri ini semakin mendekati 0 itu semakin signifikan. Terus untuk variabel n itu T statnya 1,44. Sudah jelas variabel n ini T statnya lebih kecil pada T tabel. Jadi jika kita ini mengujinya, maka H0 beta 3 sama dengan 0. Jadi karena n ini lebih kecil daripada T tabel, T stat dari n ini, maka sudah jelas H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh dari variabel n untuk variabel yang di sini yaitu len PE. Sini pun jika kita melihat value-nya itu sebesar 0,154, yang artinya itu sangat-sangat jauh dari 0,05. Yang artinya karena tidak ada hubungan, maka tidak ada signifikansi juga gitu. Nah, untuk variabel div itu kita memiliki T stat sebesar 3,33. Untuk hipotesisnya yaitu H0 beta 4 sama dengan 0. Karena T stat untuk variabel div ini lebih besar daripada T tabel yang 1,99, maka untuk variabel div ini berpengaruh terhadap dan PE, dan dia juga memiliki pengaruh signifikan juga. Kita lihat angkanya sini sangat-sangat kecil 0,001, maka dia punya pengaruh signifikan terhadap len PE. Untuk uji F, dimana F ini 3, N1 nya 3, N2 nya 61, mendapat nilai sebesar 6,13. Nah, untuk F tabelnya sendiri yaitu sebesar 2,76 untuk F ini yang 3 sama 61 ini. Itu sebesar 2,76. Nah, 6,13 ini sudah jelas lebih besar daripada 2,76, yang artinya untuk uji bersama-sama yaitu uji F, hasilnya menunjukkan bahwasanya ada pengaruh dari ketiga variabel ini terhadap len PE. Bahkan probabilitasnya pun 0,010, yang artinya ini sangat kecil. Ya, sebenarnya ini sama dengan ini untuk variabel div ini, probabilitasnya yaitu sebesar 0,001 sama. Artinya
artinya ini adalah signifikan. Meski jika kita lihat di sini variabel n bahkan variabel beta ini semuanya untuk uji parsial H0-nya diterima, ya artinya tidak ada pengaruh ya. Tetapi jika kita lihat di uji F sendiri itu pengaruh, bahkan signifikan 0,01. Dia memiliki pengaruh karena F stat ini lebih besar daripada F tabel. Ini membuktikan adanya variabel yang ini berhubungan, setiap variabel ini berhubungan. Variabel ini berhubungan antara beta ini, earn dan div itu memiliki hubungan, dan jika kita melihat rumusnya yaitu 3 variabel ini itu berpengaruh terhadap PE. Nah, sehingga di probabilitas ini yang signifikan ini kita lihat R square-nya. R square-nya hanya sebesar 0,2315. Semakin besar S square, semakin mendekati 1, itu maka semakin besar pengaruhnya. Tapi jika kita lihat di sini hanya sebesar 0,2315. Karena untuk variabel beta dan n ini itu bahkan H0-nya diterima, yang artinya tidak ada pengaruh. Mungkin banyak contoh-contoh dari data-data lain yang banyak, bahkan variabelnya pun bisa sampai 10, 11. Karena juga di stata ini pun variabel sendiri yang maksimal itu ada sekitar 5000. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan stata untuk melakukan regresi, karena di stata ini menurut saya itu sangat mudah untuk regresi. Jika sudah seperti ini, untuk terakhir kita membuat do file. Nah, kita klik new do file, kemudian kita copy perintah-perintah dari sini, kita copy terus masukkan ke do file. Enter nomor 2. Ini semuanya kita copy ke do file. Semuanya kita copy agar memudahkan kita untuk mengulang atau mempelajari stata ini. Kita copy satu, untuk setiap command yang kita lakukan harus kita copy satu-satu sini. Ini mungkin cara yang sangat-sangat mudah, hanya menggunakan control copy dan control view, hanya copy paste saja. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpan do file ini di tempat yang kita inginkan. Misalkan kita save, kita mau menyimpan di sini, maka kita beri nama misalkan praktikum ekonometrika stata agar sama dengan lognya, praktikum stata. Jadi kita taruh di sini, tapi dia bentuknya dia do. Nah, do file. Jadi tipenya do file. Save. Kali ini kita akan menggunakan do file karena kita tadi sudah save-nya, yaitu melakukan save dengan do file praktikum stata. Maka kita akan mencobanya.
Pertama buka do file, yaitu klik di sini, kemudian kita klik open. Pilih file do file tadi kita letakkan di tugas praktikum stata. Nah, untuk log sendiri, karena di log ini kita sudah punya filenya, yaitu yang smcl tadi kita sudah simpan. Jika kita lakukan ini untuk execute, maka akan fail. Mari kita coba. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini ada fail merah karena untuk melakukan do file ini seperti melakukan ulang gitu. Mereka ulang yang tadi sudah kita lakukan. Nah, sedangkan tadi sudah ada log di stata smcl ini. Jadi maka tidak bisa ada data yang sama. Tidak mungkin log ulang. Jadi kita akan melakukan do file tapi hanya dari nomor 2, yaitu mulai dari import. Kemudian kita execute. Nah, kita bisa melihat hasilnya. Itu mulai dari import, kemudian kita generate, membuat variabel baru yaitu len PE, kemudian kita meregresikan. Kemudian seperti log tadi, save ini itu fail karena sudah ada file save yang sudah kita lakukan tadi. Jadi tidak ada file yang sama. Tetapi untuk yang lain-lainnya bisa kita lihat berhasil. Jadi untuk do file mungkin kita bisa tidak melakukan execute terhadap perintah-perintah seperti yang menyimpan data, itu seperti log yang smcl atau seperti save yang nanti filenya bentuknya dta. Mungkin itu sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Kami ada untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.